Hai anak-anakku yang hebat, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Indah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 dengan materi yang sama seperti minggu lalu, hanya melanjutkan dan kita mengulas kembali yang belum kita bahas, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan kali ini ada sesuatu yang lebih menarik, yaitu kita akan menggunakan trik bagaimana cara menghitung agar tidak menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai materi yang baru, itu menghitung dengan cara trik tidak menggunakan garis bilangan, untuk lebih mendalami pemahaman yang anak-anak temukan pada pembelajaran minggu lalu, kita ulas kembali pembelajaran minggu lalu ya. Karena setelah Ibu periksa, setelah Ibu evaluasi, ternyata masih banyak yang terkecoh, masih banyak yang belum teliti dalam menghitung. Oke, kita ulas dulu yang minggu kemarin, sip. Masih ingat dengan garis bilangan ini? Harus dong. Harus masih ingat anak-anak ibu, anak-anak hebat. Kita lihat di tengah itu ada bilangan 0. Sip. Dari angka 1 ke kanan itu terdapat dinamakan bilangan bulat positif. Dan dari angka negatif 1 ke kiri itu merupakan bilangan bulat negatif. Ingat, jika positif ke kanan dan jika negatif ke kiri yang dimulai dari 0. Oke, untuk soal pertama bisa anak-anak lihat 3 ditambah dengan 6. Sip, kita coba dulu dengan garis bilangan ya. 3 itu positif atau negatif? Iya, positif. Kalau positif berarti ke arah kanan. Dimulai dari 0, kita buat garis 3 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3. Bagaimana berarti panahnya? Sah. Seperti itu. Betul? Benar? Oke, lanjut ditambah 6. 6 itu positif apa negatif? Positif. Berarti ke kanan. Kita lanjut 6 langkah ke arah kanan, dimulai dari titik terakhir tadi, titik 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bagaimana cara membuat panahnya? Sah. Iya, kita buat panah yang berakhir di angka 9. Berarti jawabannya 3 ditambah 6 adalah 9. Hebat. Jadi masih ingat. Oke, soal selanjutnya. Masih ingat tidak ya? Negatif 2 ditambah dengan negatif 6. Set negatif 2. Positif apa negatif? Negatif, Bu. Oke, ke arah mana berarti? Ke arah kiri. Kita buat garis ke arah kiri sejauh 2 langkah yang dimulai dari angka 0. 1, 2. Berarti bagaimana panahnya? Sah. Pintar. Ditambah dengan negatif 6. Kemana arahnya? Benar, masih ke arah kiri. Berarti kita lanjut sejauh 6 langkah, kita buat garis ke kiri sejauh 6 langkah yang dimulai dari titik terakhir. Negatif 2 tadi ya, sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana panahnya? Sah. Oke, akhir panah berada di angka berapa? Negatif 8. Berarti jawaban dari negatif 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 8. Pintar. Lanjut. Iya, Ibu hapus dulu ini. Soal berikutnya. Negatif 4 diambil negatif 3. Ayo, berarti langsung ya. Sudah paham kan?
Masih ingat materinya negatif 4, berarti ke kiri sejauh 4 langkah yang dimulai dari angka 0. Kita buat garis 1, 2, 3, 4. Bagaimana panahnya? Punten. Set. Iya, ke kiri sejauh 4 langkah, berakhir di angka negatif 4. Dikurangi 3. Nah, kita lihat di sini dikurangi 3, berarti angka 3 ini positif apa negatif ya? Benar, berarti negatif. Apa yang ke arah mana berarti? Berlanjut ke arah kiri sejauh 3 langkah yang dimulai dari titik terakhir. 1, 2, 3. Bagaimana panahnya? Ya, akhir panah di angka berapa? Negatif 7. Berarti jawabannya adalah negatif 7. Pintar. Selanjutnya, yuk kita sama-sama bareng-bareng. Soal berikutnya, berapa ini? 9 diambil dikurangi 5. Oke, kita lihat 9 positif apa negatif? Positif, berarti ke arah kanan sejauh 9 langkah yang dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana garisnya? Benar. Lanjut. Diambil 5. Berarti 5 di sini dia tandanya positif apa negatif anak-anak? Negatif. Ke arah kanan atau kiri? Kiri, benar. Berarti selanjutnya kita buat garis ke arah kiri sejauh 5 langkah yang dimulai dari titik terakhir. Titik terakhir tadi di 9, 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bagaimana panahnya? Punten kelewatan. Kelewatan, Bu. Iya, punten kelewatan ya. Berarti harusnya panahnya sampai ke angka 4. Berarti jawabannya adalah positif 4. Oke, lanjut. Soal berikutnya. 8 ditambah negatif 6. Berarti yang 8-nya positif negatif? Positif. Sejauh 8 langkah ke arah kanan dimulai dari titik 0. Bagaimana garisnya? Aduh, ini mah udah nggak apa-apa. 8 langkah ke angka 8. Ke arah kanan maksudnya. Berarti sampai sini ya panahnya. Sip, pintar. Ditambah 6. Kita lihat 6-nya positif apa negatif? Negatif, berarti ke arah kiri yang dimulai dari titik terakhir tadi yaitu 8. Kita ke arah kiri sejauh 6 langkah yang dimulai dari titik terakhir titik 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata panahnya terbalik sama yang tadi anak-anak. Maaf ya. Berarti harusnya dari sini ke arah kiri dan berhenti di angka berapa tadi? 2. Berarti jawabannya adalah positif 2. Hebat. Terakhir. Contoh soal terakhir yang mengulas minggu lalu. 4 diambil negatif 5. Ayo, kemarin banyak sekali yang kurang teliti di aturan ini. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya harus kita ubah dulu menjadi positif. Berarti soal ini
bisa kita ganti dengan 4 ditambah 5. Berarti berapa anak-anak? Ya, mohon maaf ya anak-anak sebelumnya terpotong. Nah, berarti tadi hasilnya sama seperti soal yang nomor 1. Nah, jika anak-anak sudah ingat, oh iya Bu, aku sudah mengingatnya. Coba untuk tugas yang pertama atau tugas nomor 1, coba anak-anak semua kerjakan soal berikut ya. Tentukanlah hasil dari perhitungan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nomor A, negatif 5 ditambah 7. Berapa hasilnya? Pakai garis bilangan. Yang B, 6 dikurangi 14. Berapa hasilnya? Menggunakan garis bilangan. Yang C, negatif 2 ditambah negatif 6. Berapa hasilnya? Menggunakan garis bilangan. Itu tugas nomor 1. Tulis dulu ya. Nah, jika sudah ditulis soal untuk nomor 1 tadi, oke, kita berlanjut untuk mempelajari bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat supaya tidak menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum Ibu memberikan triknya, ada beberapa hal yang perlu anak-anak semua ingat. Yang pertama, jika tandanya sama, maka langsung dijumlahkan. Itu hal yang pertama yang harus kalian ingat. Hal yang kedua, ini jika tandanya sama, maka langsung dijumlahkan. Yang kedua, jika tandanya berbeda, maka yang dilakukan adalah mengurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil, dan hasilnya akan mengikuti tanda bilangan yang besar. Ingat. Yang ketiga, nah ini yang sering anak-anak lupa, yang sering anak-anak terkecoh dan kurang teliti. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Oke, jangan lupa catat dulu ketiga hal ini di buku tulis kalian masing-masing ya, supaya tidak lupa dan supaya anak-anak semua setiap mengerjakan bisa langsung ke sini, bisa mengingat ini. Nah, ini beberapa soal yang akan kita pelajari hari ini. Contoh yang pertama, 3 ditambah 6, tandanya sama? Sama, berarti nanti langsung dijumlahkan. Ini nomor 2, 8 tambah negatif 6, tandanya sama beda? Beda, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti nanti menggunakan cara yang nomor 2. Oke, nomor 3. Masih sama kayak nomor 2 ya. Berarti nanti menggunakan trik yang kedua. Yang nomor 4. Tandanya negatif dan negatif sama. Berarti nanti akan menggunakan trik yang nomor 1. Nah, ini nih, nomor 6. Negatif bertemu negatif. Ya, mereka beda tandanya. Tapi ingat, di tengah-tengahnya terlihat negatif bertemu dengan negatif. Berarti nanti akan menggunakan trik yang nomor 3. Oke, siap untuk belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan trik baru ini? Oke, kalau siap, jangan lupa tulis dulu materinya. Maka boleh langsung melanjutkan videonya. Pause dulu ya. Jangan lupa ditulis. Oke? Nah, jika anak-anak sudah tulis mengenai materi tadi atau trik tadi, ketiga trik tadi, jika sudah anak-anak tuliskan, maka yuk kita coba latihan soal. Nomor 1, bagaimana tadi? 3 ditambah 6. Aduh, jangan fokus ke atas yang bergerak-gerak ya. 3 ditambah 6. Kita menggunakan trik yang mana? Ya, kita lihat tuh. Angka 3 tandanya sama apa beda? Sama. Berarti kita menggunakan trik yang nomor
1. Bagaimana katanya? Langsung dijumlahkan. Oke, siap Bu. Berarti yang kita jawab adalah 3 ditambah 6 langsung dijumlahkan menjadi 9. Bagaimana? Paham tidak? Oke, lanjut. Negatif 4 ditambah negatif 6. 4-nya positif negatif? Negatif. 6-nya positif negatif? Negatif. Berarti tandanya sama atau beda? Sama. Berarti menggunakan trik nomor 1 ya. Tandanya sama langsung dijumlahkan. Oke, berarti jawabannya adalah langsung 10. Tapi ingat, jika tandanya keduanya negatif, maka jawabannya juga negatif. Kalau nomor 1, keduanya tandanya positif, maka jawabannya juga 9-nya positif. Ingat lagi tandanya ya. Siap. Nomor 3. Negatif 4 dikurangi 6. Nah, jika ini tandanya sama atau beda? Sama. Yang 4 negatif, yang 6 juga negatif. Berarti ini sama dengan cara yang nomor 2 ini, menggunakan trik nomor 1. Jawabannya adalah iya, negatif 10 tuh. Negatif 4 diambil 6 itu sama artinya dengan negatif 4 ditambah dengan negatif 6. Paham anak-anak sampai sini? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan ya. Sip. Nomor 4, latihan soal nomor 4. 8 ditambah negatif 6. Nah, ini tandanya sama atau beda? Beda, Bu. Oke, kalau beda berarti kita menggunakan trik yang nomor 2. Tandanya beda, maka mengurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Oke, bilangan yang besar berapa di sini? 8. Berarti cara menjawabnya adalah 8. Iya. Diambil dengan 6. Berapa? 2. Betul. Dan tandanya atau hasilnya gitu. Untuk mencari tandanya itu mengikuti tanda yang besar. Nah, kita lihat di sini yang besarnya angka bilangan 8 apa bilangan 6? 8. Kalau 8-nya tandanya positif apa negatif? Positif. Berarti jawabannya adalah positif juga. Jadi 8 ditambah negatif 6 adalah positif 2. Bagaimana? Paham tidak sampai sini? Belum, Bu, masih bingung. Oke, lanjut. Ibu ada latihan soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya supaya anak-anak semua lebih paham mengenai trik yang akan kita gunakan kali ini. Sip, latihan soal berikutnya. Negatif 9 ditambah 5. Oke, kita lihat di sini. 9 itu dia tandanya negatif ya. Yang 5-nya tandanya positif. Wah, berarti kita pakai trik yang mana nih? Tandanya berbeda? Iya, kita menggunakan trik yang kedua. Tandanya berbeda, mengurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Oke, kita langsung kurangi saja. Berarti 9 diambil 5. Berapa? 4. Oke, dan hasilnya mengikuti tanda yang besar. Oke, tanda yang besar 9 atau 5? 9. Tandanya apa? Negatif. Sip. Selesai deh. Punten negatifnya. Panjang. Panjang nggak negatifnya? Negatif. Selesai. Jadi, jawaban dari negatif 9 ditambah 5 adalah negatif
4. Bagaimana? Mudah? Masih nggak ngerti, Bu? Masih nggak ngerti? Oke, kita lanjut ke latihan sama berikutnya. Negatif 4 diambil 7. Oke, 4-nya tandanya positif negatif? Negatif. 7 tandanya positif negatif? Negatif. Berarti kita pakai trik yang mana? Yang nomor 1. Karena tandanya sama-sama negatif. Apa perintahnya? Apa triknya? Langsung saja dijumlahkan. Oke, berarti negatif 4 dikurangi 7. Langsung aja katanya dijumlahkan. Berarti menjadi negatif 11. Karena keduanya negatif, tandanya yang sama negatif, berarti hasilnya pun menjadi negatif. 11-nya tinggal menjumlahkan 4 tambah 7. Bagaimana, paham? Paham. Nah, ini berarti jawabannya ya, sama dengan negatif 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 11. Masih belum paham juga, Bu. Oke. 3 deh, lagi deh. Oke. Trik yang berikutnya. 4 dikurangi negatif 6. Nah, kalau ini berbeda ya. Kita menggunakan trik yang nomor 3. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka harus kita rubah dulu menjadi positif. Berarti bagaimana jawabannya? Kita rubah menjadi 4 ditambah 6. Sudah pasti bisa anak-anak semua. Jika 4 ditambah 6 jawabannya akan langsung 10. Sip, hebat. Satu lagi. Negatif 10 dikurangi negatif 4. Nah, ingat di sini ada perbedaannya menggunakan trik yang ketiga. Karena negatif dikurangi atau bertemu negatif menjadi positif. Berarti jawabannya adalah negatif 10 ditambah 4 sama dengan, nah, kenapa, Bu? Negatif 6. Jika dari sini, kita kembali menggunakan trik nomor 1. Ya, negatif 10 ditambah 4. 10-nya negatif. 4-nya positif. Berarti tandanya beda ya? Nah, berarti kita menggunakan trik nomor 2. Mohon maaf, bukan nomor 1. Trik nomor 2. Jika tandanya berbeda, maka langsung dikurangi. Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Berarti kita langsung kurangi. 10 dikurangi 4. 6. Tandanya hasilnya mengikuti tanda yang besar. Ya, mengikuti tanda yang besar. Tanda yang besar berarti yang 10 tandanya apa nih? Negatif. Jadi jawabannya negatif 6. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Coba kalau belum paham, boleh diulang-ulang videonya ya. Oke, berlanjut. Karena takutnya masih kurang paham. Cuman untuk saat ini kita akan coba menggunakan 3 bilangan. Tapi caranya sama ya, menghitungnya 2-2. Oke, yang ke-1, contoh soal pertama. Negatif 3 ditambah negatif 7 dikurangi negatif 6. Wah, Bu, kebanyakan. Ini gimana caranya? Sama. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menjawab adalah 2-2 dulu. Kita hitung dulu bilangan kedua dari awal. Yang ini berarti ya. Kita hitung yang 2 awal ini dulu. Negatif 3 ditambah negatif 7. Oke, coba. Kita coba dulu ya. Negatif 3 ditambah negatif 7. Ya, kita lanjut. Negatif 3 ditambah negatif 7. Tandanya lihat sama atau beda? Yang satu negatif, yang satu juga negatif. Iya, berarti tandanya sama. Jadi kita langsung saja pakai trik yang nomor 1. Yang katanya langsung dijumlahkan. Oke, berarti
Yang ini jawabannya berapa? Negatif 3 tambah negatif 7 langsung dijumlahkan. Menjadi negatif 10. Ya, jangan di sini deh. Negatif 10. Nah, jika dua bilangan depan ini sudah dijumlahkan, jika sudah dihitung lebih dulu, baru deh kita lanjut dengan menghitung yang di belakangnya. Yang negatif 6. Berarti negatif 10 dikurangi negatif 6. Nah, baru kita hitung yang kedua ini. Nah, kalau begini soalnya kita pakai yang mana, Bu? Coba lihat di sini ada negatif bertemu dengan negatif. Berarti kita menggunakan trik yang nomor 3. Sip. Jadi berapa? Negatif 10 berubah negatif dan negatifnya menjadi positif 6. Wah, belum juga bertemu hasilnya, Bu. Hitung lagi dong, Bu. Iya, gak apa-apa. Selanjutnya berarti untuk menyelesaikan ini, negatif 10 ditambah 6. Lihat tandanya, beda atau sama? Yang satu negatif, yang satu negatif, yang satu positif. Jadi kita menggunakan trik yang mana? Iya, trik yang nomor 2. Jika tandanya beda, mengurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil dan hasilnya mengikuti tanda yang besar. Berarti untuk yang hasil ini adalah kita langsung kurangi. 10 dikurangi 6, 4. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besar mana? 10. Tandanya apa? Negatif. Berarti langsung set. Negatif 4 adalah jawaban akhir. Atau jika kita tuliskan secara rapi, yang pertama, ini ya, yang 2, bilangan 2 awal kita selesaikan. Ya, yang langkah kedua, dilanjut dengan yang bilangan ketiga. Langkah ketiga, ternyata ada yang berbeda. Berarti kita pakai trik yang nomor 3. Langkah keempat, baru deh hasilnya. Jadi, negatif 3 ditambah negatif 7 dikurangi negatif 6 adalah negatif 4. Oke, hebat. Paham? Coba deh sekali lagi. Negatif 15, positif 15 dikurangi negatif 10 ditambah 3. Oke, apa tadi kata Ibu? Yang pertama yang kita hitung adalah dua bilangan di awal. Berarti 15 dikurangi negatif 10. Ayo, ingat triknya. Menjadi berapa? Kita hitung yang dua awal. 5 ditambah 10. Jadi berubah ya, negatif itu negatif ya. Berapa anak-anak? 25. Sip, pintar. 25. Lanjut. Baru melanjutkan dengan bilangan yang ketiga. Berapa nih? Ditambah punten. Kita di bawah aja. Oke. Kita berlanjut. Jadi yang hasil dua bilangan tadi 25 ditambah dengan 3. Ya, ini pasti dong pakai trik yang nomor 1 ya. Tandanya sama-sama positif berarti langsung dijumlahkan deh. Berapa anak-anak? 25 tambah 3? 28. Oke, bisa kita lihat. Jika kita tuliskan jawabannya, iya, kita hitung dua bilangan yang di awal terlebih dahulu. Dan di situ ada negatif bertemu negatif. Iya, lihat ya. Berubah jadi positif.
Lalu ditambah dengan bilangan yang ketiga. Ya, hasil akhirnya adalah 28. Jadi, 15 dikurangi negatif 10 ditambah 3 adalah 28. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah? Oke, jika sudah, mangga. Sip, kita lanjut. Ya, jika sudah paham semuanya, coba anak-anak semua kerjakan tugas nomor 2 ini. Jika tadi yang pertama nomor 1 kan ya, yang awal itu. Nah, jika soal nomor 2 ini, tentukanlah hasil dari perhitungan berikut ini tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi langsung saja dijawab jawabannya berapa. Oke? Ingat menggunakan trik yang tadi. Jawabannya berapa? Tapi tetap kalau misalnya yang seperti ini ada negatif bertemu negatif kan dirubah dulu. Tetap harus ditulis caranya ya. Ini yang 3 angka, tadi kan ada beberapa langkah. Tulis dulu caranya. Ini ada yang 4 langkah, tulis lagi caranya. Paham? Siap semuanya? Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Ingat pepatah berikut ya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Menjadah wajada. Yuk belajar semuanya, kita pasti bisa. Coba perlahan, jika masih ada yang belum paham, enggak bisa langsung ditanyakan dengan cara personal chat ke Bu Indah. Ya, selamat mengerjakan soalnya, selamat mengerjakan tugasnya. Ada 2 tugas matematika hari ini. Semangat semuanya anak-anak hebat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.